Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi saya sama naik mobil penghafal Quran, Pak. Penghafal Quran, nggak usah sebut siapa penghafal Quran itu. Saya di depan, tapi ku dengar bunyi gamenya di belakang. Saya balik. Nah, game bagi penghafal itu racun. Racun itu, nak. Kalau ada penghafal Quran, Pak, coba buktikan dan lihat, silakan. Dia hafal 30 juz, tapi mulai dihipnotis dan mulai jatuh cinta dengan game. Lihat hafalannya itu akan seperti dimakan virus, itu hafalannya. Mati itu. Kalau ada penghafal Quran tapi juga main game, ketahuilah gamenya itu memakan hafalannya. Tidak ada lagi kesenangan mengulang-ulang hafalan karena dia dihipnotis dengan daya tarik itu game. Dan saya sudah buktikan, Pak. Sudah banyak sekali kasus saya lihat penghafal Quran tapi dia mengenal game. Ketahuilah game itu nak seperti luka dalam diri, membengkak dan terus membusuk dan akan meliputi seluruh tubuh. Harus dipotong, diamputasi supaya tidak merusaki satu sistem tubuh. Lihat, Pak, Ibu, kalau ada anak tak penghafal Quran tapi dia suka pegang HP lalu main game, pastikan hafalannya hilang. Yakin saja. Mungkin penghafal Quran itu ndak sukalah yang mungkin yang porno, main apa, ndak mungkin dengan yang lain, misalnya buat minuman keras, ndak pacaran, ndak. Tapi mati-matiannya penghafal Quran itu ada di game-nya. Dan ini yang mau dipotong. Karena itu paling merusak hubungan kita dengan Quran, merusak hubungan kita dengan Allah. Itu satu, Pak. Kalau bapak-bapak, apa yang paling bermakna dalam hidup kita? Apa yang bermakna, Pak? Kan ini Ismail bisa istri tak, bisa suami tak, bisa kantor tak, bisa dompet tak, bisa pimpinan tak. Siapa yang bisa menjadi potensi Anda ada yang menjadi saingan ketaatan kepada Allah, itu namanya, itu yang harus dipotong. Dengan cara apa? Bertakbir, meletakkan maunya Allah di atas seluruh makhluk. Itulah makna dari takbir. Mengikuti maunya Allah dibanding dengan maunya nafsu, keinginan, syahwat yang tidak sejalan maunya Allah. Perhadapkan maunya diri, maunya Allah, berhadapan. Kalau bertakbir menangkan maunya Allah. Kalau ikuti maunya diri, nafsu, syahwat, itu berarti kita besarkan itu makhluk lalu mengalahkan kebesaran Allah. Maka bertakbir itu, Pak, bukan di lisan, tapi keluarkan semua kebesaran makhluk yang ada dalam diri kita sehingga mempengaruhi keputusan tak dalam berbuat. Sekarang kalau ngantuk, pas enak-enaknya tidur, pas azan, dua pilihan di sini. Azan berarti maunya Allah, ngantuk maunya diri. Takbir pasti segar, pasti kuat, pasti bisa lawan. Masa begini ngantuk saya tidak bisa kulawan? Maka bukan bunyi betulan takbir Allahu Akbar, bukan, tapi keluarkan dari diri. Ngantuk masih bisa saya lawan, keagungan Allah mesti saya lawan. Tapi kalau ada anak-anak tidak bisa dikasih bangun, tidak bisa kasih bangun, lemah takbirnya ini. Kita ini butuh, Pak, karena ada keinginan dari dalam, ada kemauan dari dalam, itulah syahwat kita.
Itu yang mesti dilawan. Kita ini Pak butuh takbir untuk mengokohkan dan menguatkan kita. Coba ya, ngantuk. Begitu ngantuk, hadirkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Hadirkan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa menang itu. Bapak coba. Tapi ini yang bosan-bosan yang merokok. Dengar mini insyaallah. Jadi orang yang merokok itu belum berfungsi takbirnya. Masih suruh itu bertakbir itu. Ada kemauan enak merokok, lalu Allah juga melarang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh sesuatu yang baik, lalu ada kepermintaan nafsu, lawan. Allahu Akbar, rokoknya menjadi kecil. Insyaallah. Pak, kalau istri kita pulang di rumah kita belum sholat, yang mana sering kita lebih marah? Terlambat sholat atau terlambat masak? Kalau lebih dominan marah tak terlambat masak, itu nafsu. Tapi coba, ketika perhatian tak adalah perhatian syariat, bukan lagi perhatian duniawi, itu tanda-tanda bahwa sebagian daripada keagungan Allah, kebesaran Allah, itu kita sudah menangkan diri kita. InsyaAllah Pak ya, anak-anak kita coba, yang mana lebih kita marah, anak tak tidak sholat atau anak tak tidak pergi sekolah? Yang mana lebih bapak marah? Kita kadang-kadang coba lihat ya, waktu sekolah dulu ada PR dari guru, ada PR, ada tugas dari guru, sementara juga ada tugas dari Allah. Siapa mengatakan tunggu dulu mama, saya selesaikan dulu PR-ku, berarti mengagumkan PR-nya daripada maunya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih besar uang main gamenya, uang sia-sianya daripada uang sedekahnya? Hakikatnya dia mengagungkan uang game, apalagi termasuk uang rokok, maka itu termasuk mengagungkan uang rokoknya. Berarti takbirnya belum. Jadi kita ini kan pasti akan berhadapan dengan berbagai ujian, akan berhadapan dengan berbagai cobaan, akan berhadapan dengan berbagai masalah. Suatu saat Pak, kita dilarian ke rumah sakit, lalu dokter bilang begini. Salah satu obat Pak, takbir ki. Penyakitku vonis dokter bos sama dengar ki. Tapi tawaran kesembuhan bagi Allah itu Pak mudah, jika Allah kehendaki, itu obat. Maka takbir melihat bahwa dokter mengatakan begini, tapi Allah Subhanahu wa taala tingkat kemampuannya, kekuasaannya, kudratnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbuat. Inilah salah satu makna takbir. Kita coba-coba Pak, kalau keluar dari sini lalu ada cewek cantik di depan tak, yang mana kita ikuti? Merasa rugi kalau tidak lihat, atau cepat palingkan wajah? Cepat ikuti terus. Tidak, itu gampang diucapkan Pak, tapi tidak gampang dipraktekkan. Termasuk saya. Tidak gampang. Tidak gampang. Jadi kalau Bapak dalam perjalanan begini lihat cewek, apa yang dilakukan? Bertakbir. Begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti cewek, kenapa ki? Bukan takbir secara mulut, tapi hadirkan cantiknya dia tidak seberapa dibanding dengan bidadari yang Allah siapkan. Itu salah satu makna takbir. Bukan takbir betulan, tapi hakikat makna. Jika ada
Kita tak butuh bayar sakit na sakit. Sakit na itu Pak, keluar sendiri air mata. Apa yang diucapkan? Hadirkan takbir, ini sakitku adalah duniawi, kecil dibanding dengan siksaan nanti Allah di hari kiamat, itu jauh lebih besar. Maka ini makna hadirkan takbir. Lihat sesuatu kalau urusannya urusan dunia itu pasti kecil. Kalau urusan yang Allah maui pasti urusannya besar. Itu Pak makna takbir. Saya melihat ini renungan takbir Pak penting dihidupkan kembali, karena kadang-kadang kita tidak sadar urusan Allah menjadi nomor 18. Kadang urusan dunia ada luar biasa besarnya.